Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur terbaik dari turnamen PON Papua 2001 nomor catur standar, tepatnya pada babak kedua yang melibatkan pertarungan antara IM Yosep Taher menghadapi perlawanan Maulana Kahfi. Walaupun Maulana Kahfi berhasil keluar sebagai juara di nomor catur standar ini, tetapi Maulana Kahfi dikalahkan oleh International Master Yosep Taher di babak kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini IM Yosep Taher menggunakan catur buah putih, sedangkan Maulana Kahfi non-master menggunakan catur buah hitam. Di sini IM Yosep Taher memulai permainan dengan pion ke E4 dan dijawab pion C6 oleh Maulana Kahfi. Ini adalah pembukaan pertahanan Karokan, pion ke D4 dan pion ke D5. Di sini ada banyak opsi langkah yang bisa dilakukan oleh putih di dalam situasi seperti ini. Apakah kuda ke C3 yang merupakan variasi normal di dalam pembukaan pertahanan Karokan, atau dengan pion pukul pion yang merupakan variasi tukar di dalam pembukaan pertahanan Karokan, atau seperti yang ditunjukkan oleh IM Yosep Taher ya di dalam permainan ini, yaitu dengan pion ke E5 yang merupakan variasi dipercepat di dalam pembukaan pertahanan Karokan. Gajah ke F5 dan pion H4. Ini langkah menarik yang membuat permainan ini mungkin sedikit berbeda dari taktik catur normal yang ditawarkan oleh buku-buku catur. Ini adalah permainan untuk pemain-pemain dengan level yang master atau sekelasnya ya. Dan di sini hitam menjawab dengan pion ke H5, mencegah agar pion putih tidak semakin maju terus. Lalu gajah ke D3 mengajak pertukaran gajah, gajah pukul gajah di petak D3 dan menteri pukul gajah di petak D3. Pion E6 dan gajah G5 mengancam menteri hitam, menteri skak di petak A5. Kuda menutup di D2 dan menteri ke A6 mengajak pertukaran menteri oleh Maulana Kahfi yang ditolak oleh Yosep Taher. Yosep memilih langkah pion ke C4, gajah ke B4 dan pion B3, kuda ke H6 dan kuda ke E2, kuda ke F5, kuda ke G3 mengajak pertukaran kuda oleh putih yang diterima oleh Maulana Kahfi, kuda pukul kuda di petak G3 dan pion pukul kuda di G3, gajah pukul kuda skak dan menteri pukul gajah, kuda ke D7 dan rokade pendek oleh putih. Di sini putih memaksimalkan celah yang terbuka di lajur F untuk menyerang ke pertahanan sayap raja dari hitam. Pion D pukul C4 dan menteri ke F4 dua kali mengancam pion lemah hitam di petak F7, maka untuk melindunginya benteng ke F8, menteri ke F3 dan menteri ke B6 mengincar pion lemah putih di petak B6 tanpa menyelamatkan pion. Raja pindah ke H1, menteri pukul pion di petak D4 dan benteng ke D1. Kita lihat walaupun putih kalah pion, tetapi di sini putih semua serangannya tertuju ke pertahanan sayap raja dari hitam, dan di sini karena pikiran manusia ya menganggap bahwa ini akan sangat berbahaya. Raja hitam tidak bisa kemana-mana, kuda hitam ini juga posisinya tidak enak. Maka yang dilakukan oleh Maulana Kahfi adalah kuda pukul pion. Padahal menteri pukul pion saja sudah bagus, tetapi di sini dipilih langkah yang kuda pukul pion, langkah manusia sih memang ya. Karena kalau tadi itu langkah komputer karena melihat mana yang lebih bagus. Tapi kalau menteri pukul pion di sini juga cukup merasa berbahaya ya bagi pemain hitam karena semua serangannya sudah tertuju ke pertahanan hitam. Oleh karena itu di sini
Si Maulana Kahfi melakukan langkah kuda pukul pion mengancam menteri, namun jadinya nanti kalah perwira. Benteng pukul menteri, kuda pukul menteri, dan pion pukul kuda. Nah, di sini walaupun putih unggul perwira, tetapi putih kalah jauh dari segi perolehan pion. Di sini pion hitam masih lengkap ada 8, sedangkan pion putih 5. Jadi sebenarnya dalam posisi seperti ini, situasinya masih imbang. Pion pukul pion di B3, pion pukul pion di B3. Pion F6 ancam gajah, dan gajah ke E3. Raja ke E7, dan benteng F ke D1 ada ancaman skakmat di petak D7. Dan inilah yang membuat Maulana Kahfi harus sedikit berputar otak, dan memang langkah ini membuat Maulana Kahfi jadi sudah hampir pasti kalah di permainan ini. Kenapa? Coba kita lihat ya. Di sini terpaksa hitam harus melakukan langkah benteng ke D8 untuk mencegah ancaman tersebut. Karena jika misalkan pion yang maju, maka di sini benteng langsung bergerak ke baris ke-7 dan mendominasi sepenuhnya di baris ke-7. Oleh karena itu, jelas benteng ke D8, dan inilah yang admin Trigan Catur maksudkan, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan dapatlah pion hitam yang ada di lajur A dengan gajah pukul pion di A7. Dan inilah yang membuat Maulana Kahfi sudah hampir pasti kalah di dalam permainan ini. Apalagi lawannya adalah IM Yosem Taher yang jelas tidak akan melakukan kesalahan berarti di posisi seperti ini. Namun Maulana Kahfi masih melanjutkan permainannya. Raja ke D7, gajah ke C5, pion ke E5, pion ke G4, pion ke G6, pion pukul pion, pion pukul pion. Pion ke F4 menginginkan pion hitam tumpuk agar menang lebih mudah, namun di sini hitam tidak mau dengan raja ke E6, pion pukul pion, dan raja pukul pion. Raja ke G2, raja ke F4, gajah ke E7 mengancam pion, dan pion satu langkah maju ke F5. Raja ke F2, raja ke G4, raja atau maksudnya gajah ke D8, dan pion ke C5. Gajah ke B4, pion ke C4, pion pukul pion di C4, dan raja pukul pion di H4. Raja ke F3, raja ke G5, gajah skak di D8, raja ke G6, raja ke F4, raja ke F7, raja pukul pion di F5, raja ke E8 mengancam gajah, gajah ke B6, raja ke D7, raja ke G5 mengancam pion, raja ke C6 mengancam gajah, dan pion ke C5. Maka gajah dan pion saling terkoneksi satu sama lain. Raja ke D5, raja pukul pion di H5, raja E5, raja G5, raja ke E6, raja ke G6, raja ke D7, raja ke F7, raja ke C8, raja ke E8, raja ke B8, raja ke D8, raja ke A8, dan setelah gajah ke C7, Maulana Kahfi memutuskan untuk menyerah. Walaupun sebagian pecinta catur yang menonton permainan ini menganggap bahwa situasi di papan adalah remis. Namun tidaklah demikian, karena di dalam situasi seperti ini, IM Yosep Taher menang mutlak. Coba kita langkahkan satu persatu ya. Di sini otomatis langkah yang bisa dijalankan oleh hitam adalah raja ke A7. Maka di sini jelas raja ke petak C8. Jika raja kembali ke A8, maka yang dapat dilakukan oleh putih untuk memenangkan permainan ini adalah dengan gajah ke B8 untuk membuat raja hitam tidak bisa bergerak. Tetapi ini tidak remis,
Karena di sini hitam masih memiliki langkah pion ya, yaitu dengan pion ke petak B6 atau pion ke petak B5. Dan di sini analisa komputer menyebutkan pion ke B5, maka pion C6. Pion ke B4, maka gajah ke E5, agar setelah nantinya pion hitam merangsek ke petak B2, maka akan dipukul ya pion itu. Pion ke B3, pion ke C7, raja ke A7, raja ke D7, dan ini satu langkah lagi pion putih akan promosi dan jelas putih akan menang mudah. Atau ada pilihan langkah lain ya. Oke, sebentar. Oke, kita kembali. Tadi kan itu adalah cara pertama untuk menaklukkan hitam. Namun di sini hitam ada alternatif langkah lain yang juga sebenarnya ada peluang remis, tetapi jika putih melakukannya dengan benar, maka putih akan menang. Di sini sama raja ke A7, maka di sini yang dilakukan oleh putih tetap dengan raja ke C8. Nah, di sini hitam ada opsi langkah raja ke A6. Namun, jika gajah yang ke B8, maka situasi adalah remis. Maka situasi jelas adalah remis. Oleh karena itu, bukan gajah ke B8. Tetapi yang bagus adalah dengan gajah ke B6. Di sini raja hitam harus semakin jauh dan jelas raja pukul pion. Raja makin jauh dan pion ke C6 dan jelas putih akan menang mudah di posisi seperti ini untuk mendapatkan promosi ya. Oke, ini adalah kemenangan yang sangat bagus dari IM Yosep Taher, namun belum cukup untuk menjadikannya juara di turnamen PON Papua 2001. IM Yosep Taher sama sekali tidak mendapatkan medali emas di turnamen ini. Sungguh disayangkan ya, walaupun dia adalah pemain dengan rating tertinggi di turnamen catur perseorangan putra. Oke, menurut admin Trigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Trigan Catur Channel.